Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Mbak Kinkin. Kami dari kelompok pertemuan 10 akan membahas tentang eksperimen research and survey research. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Muhammad Rafi Cahyo, yaitu teman saya. Yang kedua ada Khalil Gibran. Yang ketiga ada Aftamudul Absyar, yaitu saya sendiri. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Ajrul Rafisyah. Next slide. Pertama, introduction. Bab ini membahas eksperimen terkontrol, metode penelitian yang lebih terkait dengan alami dibandingkan ilmu-ilmu sosial. Dengan metode ini, karena logika dan dasarnya teknik eksperimen terkontrol menyediakan latar belakang yang berguna untuk memahami teknik lain lebih umum digunakan dalam ilmu sosial, terutama untuk tujuan penjelasan. Next slide. Eksperimen lebih cocok untuk sebagian orang. Topik dan tujuan penelitian dibandingkan yang lain. Eksperimen sangat cocok untuk proyek penelitian yang melibatkan relatif terbatas dan konsep dan profesi yang terdefinisi dengan baik. Dari segi gambaran tradisional ilmu pengetahuan dibahas sebelumnya dalam buku ini. Model eksperimentalnya adalah sangat cocok untuk pengujian hipotesis karena eksperimen fokus pada penentuan sebab akibat. Mereka juga lebih cocok untuk menjelaskan daripada untuk tujuan deskriptif. Anggap saja, misalnya kita menginginkannya untuk menemukan cara mengurangi prasangka terhadap Muslim. Kami berhipotesis bahwa belajar tentang kontribusi umat Islam terhadap sejarah Amerika Serikat akan sangat penting mengurangi prasangka, dan kami memutuskan untuk mengujinya hipotesis secara eksperimental. Next slide. Nah, teman-teman itu ada the classical experiment. Ini the classical experiment ini menggandeng tiga eksperimen. Yang pertama ada independent and dependent variable. Intinya sebuah eksperimen menguji efeknya variabel independen terhadap variabel dependen. Biasanya variabel independen mengambil bentuk stimulus eksperimental, yaitu baik ada atau tidak ada. Artinya stimulusnya adalah variabel dikotomi, memiliki dua atribut, hadir atau tidak hadir. Dalam model tipikal ini, pelaku eksperimen membandingkan apa yang terjadi ketika stimulus hadir dan untuk apa, dan apa yang terjadi jika stimulus tidak hadir, dan bagaimana gitu. Yang kedua ada protesting and potesting. Stimulus yang mewakili variabel independen lalu diukur kembali, ditinjau dari variabel terkaitnya protesting. Sorry, maksud saya variabel terikatnya post testing. Dalam contoh prasangka dan paparan, sorry, kita ulang. Pretesting and potesting. Stimulus yang mewakili variabel independen lalu diukur kembali, ditinjau dari variabel terikatnya post testing. Dalam contoh prasangka dan paparan dalam sejarah Muslim, kita akan memulai dengan mengujinya terlebih dahulu. Tingkat prasangka di antara eksperimen kami eksperimen kami mata pelajaran gitu. Nah, yang selanjutnya menggunakan kuesioner yang menanyakan tentang sikap terhadap umat Islam. Misalnya, kita bisa mengukur tingkat prasangka yang ditunjukkan oleh setiap subjek, individu, dan rata-rata tingkat prasangka seluruh kelompok. Yang ketiga itu ada experimental and control groups. Laboratorium jarang, jika pernah itu melibatkan hal ini hanya pengamatan kelompok eksperimen, di mana stimulus yang telah diberikan. Selain itu, peneliti juga mengamati kontrol kelompok yang tidak menerima eksperimen rangsangan. Dalam contoh ini, prasangka dan sejarah Islam. Kita mungkin memeriksa dua kelompok subjek. Next. Next slide. Jadi, the double blind experiment. Eksperimen tersamar ganda adalah jenis studi ilmiah di mana baik peserta maupun peneliti tidak mengetahui kelompok mana yang menerima pengobatan atau placebo. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bias dan kesalahan dalam penelitian.
dengan memastikan bahwa partisipan dan peneliti tidak mengetahui kelompok mana yang menerima perlakuan tertentu. Dengan melakukan hal ini, membantu menghilangkan potensi bias yang mempengaruhi hasil penelitian. Next, selecting subject. Peneliti biasanya memilih eksperimen ini karena kebanyakan sosial peneliti bekerja di perguruan tinggi dan universitas. Sepertinya itu adalah percobaan laboratorium penelitian akan dilakukan dengan mahasiswa. Sorry, Jil, sebelumnya. Back. Back, Jil. Peneliti biasanya memilih eksperimen ini karena kebanyakan sosial peneliti bekerja di perguruan tinggi dan universitas. Sepertinya itu adalah percobaan laboratorium penelitian akan dilakukan dengan mahasiswa sarjana sebagai subjek. Biasanya pelaku eksperimen meminta siswa yang terdaftar di kelasnya untuk berpartisipasi dalam eksperimen atau mengiklankan subjek di koran kampus. Next. Lalu ada eksperimen probability sampling. Pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik pengambilan ini melibatkan pengambilan acak dari suatu populasi atau dikocok. Yang kedua ada randomization. Metode pengendalian eksperimen ini telah banyak digunakan dalam uji klinis pada manusia dan eksperimen biologis lainnya. Hal ini mencegah bias seleksi dan menjamin terhadap bias yang tidak disengaja. Ini menghasilkan kelompok yang sebanding dan menghilangkan sumber bias dalam penugasan pengobatan. Yang ketiga ada matching, pencocokan sehubungan dengan percobaan, prosedur di mana pasangan subjek dicocok berdasarkan kesamaan mereka pada satu atau lebih variabel, dan salah satu anggota pasangan ditugaskan ke kelompok eksperimen dan lainnya kelompok kontrol. Next, video. Eksperimen selanjutnya ada matching or randomization, yaitu saat menugaskan subjek ke eksperimen dan kelompok kontrol, Anda harus menyadari dua argumen mendukung pengacakan dibandingkan pengocokan. Pertama, Anda mungkin tidak dapat mengetahuinya terlebih dahulu variabel mana yang relevan proses pencocokannya. Kedua, sebagian besar statistik digunakan untuk menganalisis hasil percobaan asumsikan pengacakan. Yang selanjutnya, eksperimen pre-experimental research design. Pre-eksperimental untuk menunjukkan bahwa mereka melakukannya tidak memenuhi standar ilmiah eksperimental design dan terkadang dapat digunakan karena kondisi untuk eksperimen penuh tidak mungkin untuk bertemu. Yang ketiga ada validity issues in experimental research. Riset pada poin ini saya ingin menyajikan secara lebih sistematis caranya gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas penelitian eksperimental. Pertama, kita akan melihat apa Gembel dan Stanley menyebut sumber berasal dari internal ketidakabsahan gitu. Ditinjau dan diperluas dalam tindak lanjut buku oleh Thomas Book and Donald Campbell pada tahun 1979. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Khalil Gibran. Next aja deh. Sebuah ilustrasi dari eksperimen. Eksperimen telah digunakan untuk mempelajari secara luas berbagai topik dalam ilmu-ilmu sosial. Beberapa percobaan telah dilakukan dalam situasi laboratorium yang lain terjadi di dunia nyata dan disebut sebagai eksperimen lapangan. Kita akan mulai dengan contoh sebuah bidang percobaan. Dalam drama George Bernard Shaw yang sangat disukai Pygmalion dasar dari musik Broadway My Fair Lady yang telah lama tayang, Eliza Doolittle berbicara antara seseorang wanita dan seorang gadis membawa bunga adalah bukan bagaimana dia berperilaku, tapi bagaimana dia diperlakukan. Saya akan selalu menjadi gadis pembawa bunga bagi Profesor Higgins karena dia selalu memperlakukanku menjadi sebagai gadis penjual bunga dan akan selalu begitu. Tapi aku tahu aku bisa dijadikan wanita bagimu karena kamu selalu mentraktir saya sebagai seorang wanita. Dan akan selalu begitu. Sentimen yang diungkapkan Elisa di sini bersifat
mendasari ilmu sosial. Dibahas secara lebih formal oleh sosiolog seperti Charles Horton Cooley dan George Herbert. Point dasarnya adalah siapa kita pikir kita adalah konsep diri kita, dan bagaimana cara berperilaku sebagian besar merupakan fungsi dari cara orang lain melihat dan mengobati ekspektasi mereka punya sebelumnya. Next slide. Ada eksperimen alternatif pengatur. Meskipun kita cenderung menyamakan istilah eksperimen dan percobaan laboratorium, banyak sosial penting eksperimen sains terjadi di luar kendali pengaturan. Seperti yang telah kita lihat contoh dari studi Rosenthal dan Jacobson tentang Pygmalion mempengaruhi dua keadaan khusus lainnya layak didapatkan sebutan di sini eksperimen berbasis web dan eksperimen alami. Para peneliti telah menciptakan sejumlah resum yang menggambarkan kandidat fiktif untuk proses manajer. Awalnya resumenya punya tidak ada indikator ras, jenis kelamin, atau status orang tua dan kelompok. Subjek di mana untuk mengevaluasi kualitas para kandidat. Evaluasi awal menunjukkan resume tersebut setara secara nyata kualitasnya. Kemudian pada percobaan utama, resume ditambah dengan informasi tambahan. Gender menjadi jelas ketika ada nama ditambahkan ke resume. Selama percobaan, indikator status berbeda ini adalah ditambahkan ke resume yang sama. Dari sini tentu saja tidak ada siswa subjek yang akan mengevaluasi resume yang sama dengan indikator status berbeda. Next slide. Eksperimen berbasis web. Ide bentuk eksperimen ini adalah online study psikologi sosial. Situs web ini menawarkan tautan panas ke banyak profesional dan pelajar proyek peneliti tentang topik seperti hubungan interpersonal, kelayakan dan sikap, dan kepribadian perbedaan individu. Selain itu, situs ini menawarkan beberapa sumber daya untuk melakukan eksperimen web, eksperimen alami, eksperimen ilmu sosial yang penting dapat terjadi dalam acara sosial normal di luar pengaturan terkontrol. Terkadang alam merancang dan mengeksekutif eksperimen yang bisa kita amati dan analisis. Terkadang pengambilan keputusan sosial dan politik menjalankan fungsi alam ini. Next slide. Eksperimen alami, eksperimen ilmu sosial yang penting dapat terjadi dalam acara sosial normal. Di luar pengaturan terkontrol, terkadang alam merancang dan mengeksperimenkan yang bisa kita amati dan analisis. Terkadang keputusan sosial, politik, fungsi alam ini. Karena peneliti harus melakukan hal yang paling penting, bagiannya mengambil segala sesuatu sebagaimana terjadinya. Eksperimen ilmiah menimbulkan banyak masalah validitas yang telah dibahas sebelumnya. Contoh TMI menunjukkan pada keduanya yang spesial masalah yang terlibat dalam eksperimen alam dan kemungkinan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akun penelitian sosial pada umumnya memerlukan kecerdikan dan wawasan, dan eksperimen alami pun memerlukan tentu saja tidak terkecuali penelitian evaluasi yang bisa
dipandang sebagai jenis eksperimen alami yang khusus. Sebagaimana Anda akan lihat, penelitian evaluasi melibatkan pengambilan keputusan logika eksperimen ke lapangan untuk mengamati dan mengevaluasi efek rangsangan dalam kehidupan kenyataan. Next slide. Kekuatan dan kelemahan metode eksperimental. Eksperimental adalah alat utama untuk belajar hubungan sebab akibat. Namun seperti semua penelitian, metode eksperimen memiliki kekuatan dan kelemahan. Keuntungan utama eksperimen terkontrol terletak pada isolasi eksperimennya. Dampak variabel dari waktu ke waktu. Hal ini paling banyak terlihat jelas dalam hal metode eksperimental dasar. Sekelompok subjek eksperimen ditemukan di awal percobaan untuk mendapatkan kepastian ciri. Setelah administrasi stimulus eksperimental, mereka ditemukan mempunyai karakteristik yang berbeda. Sejauh itu, subjek tidak mengalami rangsangan lain. Kami dapat menyimpulkan bahwa perubahan karakteristik disebabkan oleh stimulus eksperimental. Next slide. Etika dan eksperimen. Seperti yang mungkin sudah Anda sadari, sekarang para peneliti harus mempertimbangkan banyak masalah etika penting dalam melakukan eksperimen ilmu sosial. Pertama, eksperimen hampir selalu melibatkan tipu muslihat. Kedua, eksperimen biasanya bersifat instruksif. Subjek seringkali ditempatkan pada situasi yang tidak biasa dan diminta untuk menjalani pengalaman yang tidak biasa. Bahkan ketika subjek tidak terluka secara fisik, selalu ada kemungkinan bahwa mereka bisa secara psikologi rusak. Seperti beberapa contoh sebelumnya, bab ini telah diilustrasikan. Mengenai masalah ini, penipuan, Anda akan menemukan diri Anda mengimbangi nilai potensial penelitian terhadap potensi kerusakan pada subjek. Dalam eksperimen, biasanya penelitian sosial pilih kelompok subjek, lakukan sesuatu untuk mereka, dan mengamati dampak dari apa yang telah dilakukan. Topik yang sesuai untuk eksperimen. Eksperimen adalah sarana yang sangat baik untuk menguji terkontrol dari proses sebab akibat eksperimen klasik. Eksperimen juga menghadapi masalah eksperimental, ketidakabsahan. Temuan eksperimen mungkin tidak mencerminkan kehidupan nyata. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya. Halo? Udah ada suaranya, oke. Selanjutnya topik yang sesuai untuk penelitian survei. Survei adalah metode penelitian deskriptif, elaboratif, dan eksploratif yang digunakan dalam penelitian yang melibatkan individu sebagai unit analisis. Metode ini juga dapat digunakan untuk unit lain seperti kelompok atau interaksi di mana beberapa individu menjadi responder atau informan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Drill. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian melibatkan dua langkah utama. Pertama, responder harus mengajukan pertanyaan untuk memahami pentingnya pertanyaan tersebut. Kedua, mereka harus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut yang digunakan dalam penelitian survei. Dalam kasus pertanyaan berulang, responder harus memberikan jawaban dari kuesioner yang disediakan oleh penelitian. Pertanyaan berulang lebih populer dalam
survei penelitian karena memberikan jawaban yang lebih rinci dan komprehensif. Proses pengumpulan data harus selalu melibatkan penelitian, harus menghindari bias, memastikan akurasi, dan memberikan informasi yang relevan. Beberapa responder mungkin memberikan jawaban yang tidak relevan dengan penelitian. Slide selanjutnya. Responder haruslah orang yang kompeten untuk menjawab. Responder harus menyadari tindakan mereka sendiri dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi oleh orang lain. Dalam sebuah penelitian tentang pengasuhan anak, responder harus diminta untuk menggambarkan interaksi pertama mereka dengan orang tua mereka. Responder juga harus menyadari pentingnya kualitas pendidikan. Responder harus diminta untuk memberikan ringkasan tentang berbagai faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan biaya pendidikan. Pengetahuan yang baik tentang mata pelajaran dan biaya yang dibutuhkan sangatlah penting. Responder harus bersedia menjawab. Selanjutnya, pertanyaan harus relevan. Ketika sikap harus relevan bagi sebagian besar responder dan kemungkinan tidak akan berguna, responder dapat menyatakan sikap meskipun mereka tidak memikirkan masalah tersebut. Tom Tsukamoto membuat nama dan tanggapan terhadap isu-isu fiktif. Namun responder mengatakan masing-masing dari membahas tokoh politik di masyarakat. Kami ingin responder hanya melaporkan bahwa mereka tidak tahu, tidak punya pendapat, atau ragu-ragu dalam kasus-kasus di mana hal tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang kali ini adalah self-administrated questionnaire. Sejauh ini kita telah membahas bagaimana cara menyusun pertanyaan yang merancang kuesioner yang efektif, tidak peduli betapa pentingnya tugas-tugas ini. Pekerjaan akan tetap dilakukan pemborosan kecuali jika kuesioner dibuat data yang berguna, artinya responden benar-benar mengisi kuesioner. Kami berbalik sekarang sampai pada metode untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, boleh next. Monitoring returns. Pengiriman kuesioner menetapkan A sebagai pertanyaan penelitian yang mungkin berguna untuk riset. Peneliti tidak boleh tinggal diam kuesioner dikembalikan. Mereka harus catat dengan cermat berbagai informasi margin keuntungan di antara responden. Alat yang berharga dalam aktivitas ini adalah grafik margin dari keuntungan tersebut. Online device. Awalnya, survei online ditunjukkan untuk pengguna komputer pribadi yang biasanya komputer desktop model, seperti perbedaan antara desktop dan mengurangi kapasitas laptop. Kedua perangkat tersebut dianggap sebagai sarana yang cocok untuk berpartisipasi dalam survei online. Namun, perhatikan itu menggunakan laptop meningkat sebagai tujuan lensa yang memperluas variasi lingkungan yang dimana responden dapat berpartisipasi, tetapi hal ini baru permulaan. Ketika saya menghadiri pertemuan pertama Asosiasi Survei Riset di Cina, Shanghai pada tahun 2010, saya sangat terkesan dengan vitalitas para peneliti melaporkan peneliti mereka di negara di mana telah dihilangkan dari Universitas Sosiologi dari tahun 1949 hingga 1979. Oke. Sekian Sekian yang presentasi bisa dari sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.